Halo adik-adik, ayo kita belajar bersama-sama hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS topik B. Adapun petunjuk penggunaan media video pembelajaran, yang pertama, nyalakan handphone atau laptop. Yang kedua, sambungkan dengan WiFi atau hotspot. Yang ketiga, setelah tersambung melalui WiFi atau hotspot, kemudian buka video pembelajaran. Yang keempat, silakan simak video pembelajaran dengan seksama. Dan yang terakhir, setelah selesai menyimak video, mari kita diskusikan materi dan latihan soal yang ada di dalam video tersebut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan menggunakan alat bantu sederhana tentang proses fotosintesis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana memiliki hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Di dalam hutan, beragam jenis makhluk hidup ada di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, tumbuhan juga memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Nah, mengapa tumbuhan berperan penting dalam keberlangsungan hidup di bumi? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita hari ini belajar IPAS topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Apa kalian tahu apa itu fotosintesis? Dan bagaimana proses fotosintesis terjadi? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Tumbuhan tidak bisa bergerak seperti manusia yang dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak pada tumbuhan dapat terjadi karena adanya pengaruh. Yang mempengaruhi terjadinya suatu gerak pada tumbuhan antara lain cahaya, air, suhu, sentuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhan juga tidak seperti manusia yang bisa makan makanan enak seperti mie goreng dan ayam goreng. Tumbuhan juga makhluk hidup, akan tetapi tumbuhan tidak seperti manusia yang memiliki sistem pencernaan, yang mana tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri, yang disebut dengan fotosintesis. Yang mana fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis adalah yang pertama energi cahaya matahari, yang kedua air atau H2O, yang ketiga karbon dioksida atau CO2, dan yang keempat yaitu klorofil. Nah, selanjutnya bagaimana proses fotosintesis terjadi? Proses fotosintesis diawali diserapnya air yang tersimpan di dalam tanah. Air diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju daun. Kemudian, pada bagian daun, proses memasak makanan berlangsung. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon dioksida merupakan bahan yang penting. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui pori-pori.
Gas ini adalah gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida ini juga dihasilkan dari pembakaran bermotor. Selain itu, gas karbon dioksida juga dihasilkan dari aktivitas pabrik dan lain sebagainya. Kemudian, pada daun juga terdapat pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Pada daun juga terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Klorofil ini bentuknya sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Klorofil menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Makanan yang dihasilkan berupa zat gula dan oksigen. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis yang berupa zat gula dapat digunakan langsung oleh tumbuhan sebagai makanan atau disimpan pada bagian lain seperti pada buah. Selain makanan, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Oksigen ini kemudian dilepaskan oleh daun ke udara. Kemudian, manusia dan hewan menghirup oksigen untuk bernafas. Nah, sekarang adik-adik menjadi tahu apa itu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia dan hewan. Karena udara yang kita hirup berasal dari tumbuhan, dan beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan. Jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak bisa hidup di bumi ini. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya yakni yang pertama dengan melakukan reboisasi. Yang kedua, menyiram tumbuhan dan memberi pupuk pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga dengan cara memberi sinar matahari yang cukup pada tumbuhan. Dan yang keempat dengan cara memastikan tumbuhan terbebas dari hama. Dan masih banyak lagi cara untuk menjaga tumbuhan dengan baik. Nah, untuk melatih pemahaman adik-adik mengenai fotosintesis, yuk kita latihan soal bersama-sama. Sebelum memulai menjawab soal, siapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan penghapus terlebih dahulu. Kemudian, diskusikanlah bersama teman terkait pertanyaan yang diberikan. Sebutkan komponen utama yang digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Apa hasil dari proses fotosintesis? Kemudian, kita juga akan melakukan percobaan sederhana terkait fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama gelas atau mangkok bening, yang kedua daun 1 lembar, dan yang ketiga air. Cara kerjanya, yang pertama petiklah 1 lembar daun yang ada di sekitar halaman sekolah. Yang kedua, letakkan daun segar ke dalam gelas bening. Yang ketiga, isi gelas dengan air sampai daun terendam. Dan yang keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari. Kelima, diamkan selama 15-30 menit. Dan amati apa yang terjadi pada daun, kemudian apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis.
Diskusikanlah latihan soal dan percobaan terkait fotosintesis bersama teman-teman. Selamat mencoba! Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa!